Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Gatot Subroto. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Gatot Subroto, militer sejati Indonesia. Pangkatnya memang lebih rendah dibandingkan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Namun, sang Panglima justru menganggapnya saudara tua. Si saudara tua itu pada pertengahan 1948 menasihati agar Sudirman memperhatikan kondisi kesehatannya lebih dulu sebelum menjalankan tugas-tugas negara kembali. Karena nasihatnya, Sudirman menurut hingga kemudian beliau dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Nama si saudara tua itu adalah Gatot Subroto. Gatot Subroto adalah sosok militer sejati. Ia dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah, pada tanggal 10 Oktober 1907. Ketika kecil, ia sempat bersekolah Europese Lagere School, LS. Namun, karena berkelahi dengan murid yang berkebangsaan Belanda, ia dikeluarkan. Ia kemudian masuk ke HIS, dan memilih untuk bekerja menjadi pegawai setelah tamat. Tapi tak lama kemudian, ia keluar dari pekerjaannya dan memasuki dunia militer. Pada tahun 1923, ia masuk Sekolah Militer Koninklijke Nederlands Indische Leger, KNIL, di Magelang. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Gatot Subroto yang ditunjuk menjadi calon komandan peta mendapat pendidikan khusus di Kota Bogor. Setelah lulus, ia menjadi komandan peta di daerah Sumpio. Peta kemudian dibubarkan dan Badan Keamanan Rakyat, BKR, dilebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan seterusnya menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Gatot Subroto terus terlibat aktif di dalamnya. Karir militernya terus berlanjut. Ia pernah diangkat menjadi Panglima Divisi II, Panglima Korps Polisi Militer, CPM, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Ketika ia menjabat Gubernur Militer Daerah Surakarta dengan pangkat kolonel, Musso melancarkan pemberontakan di Madiun dengan mendirikan negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18 September 1948. Jenderal Sudirman segera memerintahkan Gatot Subroto untuk memadamkan pemberontakan Partai Komunis Indonesia tersebut. Bersama kolonel yang menjabat Panglima Divisi I Jawa Timur, mereka bahu-membahu menumpas pemberontakan PKI hingga dalam waktu singkat kota Madiun dapat direbut kembali pada tanggal 30 September 1948. Musso selaku pemimpin PKI ditembak mati ketika melarikan diri, dan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, yang terbukti berperan besar dalam pemberontakan, ditangkap serta dijatuhi hukuman mati. Berselang 2 bulan kemudian, Belanda melancarkan agresi yang kedua. Kolonel Gatot Subroto turut bergerilya bersama Jenderal Sudirman untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tentara Indonesia masih solid, sekalipun para pemimpin nasional telah ditangkap dan diasingkan. Karir militer Gatot Subroto kembali menanjak setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Ia kemudian diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium, TNT, 4 Diponegoro. Namun pada tahun 1953, ia mengundurkan diri dari dinas militer. 3 tahun kemudian, ia dipanggil kembali dan diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat mendampingi Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Gatot Subroto yang berperan besar dalam pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, itu wafat di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1962. Jenazahnya dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Jawa Tengah. Atas jasa, pengabdian, dan perjuangan besarnya bagi Ibu Pertiwi, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 1962, tanggal 18 Juni 1962.